warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat ini kita sibuk mengumpulkan harta, jika saat ini pikiran kita disibukkan dengan memperbanyak keuntungan dari perniagaan, dan jika saat ini waktu kita dihabiskan untuk dunia tanpa memperbanyak kebaikan untuk bekal akhirat, mungkin kita belum mengenal dan mengetahui kisah salah satu sahabat yang berupaya keras agar dirinya jatuh miskin, sehingga ia tidak memiliki harta sepeser pun. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran yang inspiratif, terutama dalam hal keinginannya menjadi miskin, namun selalu gagal. Di saat banyak manusia yang selalu merasa kurang dan ingin memiliki segalanya, Abdurrahman bin Auf justru ingin menjadi seorang yang miskin. Seperti apakah sosok Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah pada masa jahiliyah. Beliau dilahirkan pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Namun, saat Islam mulai tersebar, Abdurrahman bin Auf mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hidayah ke dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam pada awal masa kehidupan Rasulullah di Madinah. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Lalu Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam, ia juga tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Abdurrahman termasuk orang yang mengikuti ajaran hijrah Rasulullah di Madinah. Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Layaknya para muhajirin lainnya, Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, sehingga setibanya di Madinah, ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin al-Rabi al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Suatu ketika, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta loh. Maka pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 istri loh. Lihatlah, salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalaknya untukmu." ujar Sa'ad. Menjawab hal tersebut, Abdurrahman justru meminta agar Sa'ad menunjukkan lokasi pasar. "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi tunjukkanlah letak pasarmu," ujarnya. Maka ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga Abdurrahman pun bisa berdagang. Kreativitas Abdurrahman muncul saat berdagang. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping pasar. Kemudian tanah tersebut ia petak-petakkan. Lalu, siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, Abdurrahman bin Auf mengimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Akhirnya banyak pedagang yang tertarik untuk bisa berjualan di lahan Abdurrahman bin Auf. Mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya berlipat. Anehnya, semakin banyak harta yang dimiliki Abdurrahman, dia justru menangis khawatir. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Abdurrahman bin Auf,
akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal, tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu, ia bersedekah lagi sebanyak 40 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf juga diceritakan pernah memberikan 200 uqiyah emas, di mana satu uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat Perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang, ia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Suatu hari setelah Perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya pun jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku, tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf diberi makan. Padahal, ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, Mus'ab bin Umar telah terbunuh, padahal dia lebih baik dari aku. Akan tetapi ketika dia meninggal tidak ada kafan yang menutupi selain burdah. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga terbunuh, padahal dia lebih baik dari aku. Ketika meninggal tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia menangis, lalu meninggalkan makanan tersebut. Oh iya, burdah itu apabila kain itu ditutupkan di kepala, kakinya menjadi terlihat. Dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, kepalanya menjadi terlihat. Di sisi lain, Naufal bin Al-Huzal berkata, Abdurrahman bin Auf, teman bergaul kami. Beliau adalah sebaik-baik teman. Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar. Dia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging. Dan kemudian dia menangis. Kami bertanya, wahai Abu Muhammad, itu panggilan Abdurrahman bin Auf ya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Terus dia menjawab, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti sair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan. Siti Aisyah menceritakan juga kalau Abdurrahman bin Auf
seringkali membawa pulang 700 kontainer dagangan seperti barisan pawai yang tidak ada putusnya. Beliau sosok yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan berjalan merangkak. Sosok Abdurrahman bin Auf yang sudah terlanjur ditakdirkan Allah menjadi orang kaya selama hidupnya, seringkali berkonsultasi kepada Rasulullah tentang cara agar masuk surga minimal dengan berjalan kaki dan tidak merangkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Menurut catatan sejarah, pada akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut, yakni sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari tulisan Bahrudin dalam buku Cara Mengupgrade Diri dengan Metode NSQ Entrepreneur Spiritual Question, disebutkan nilai kekayaannya saat Abdurrahman wafat sekitar 6 triliun. Dari kisah sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, terdapat banyak hikmah yang dapat dipetik. Hikmah-hikmah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hikmah dari kisah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika memiliki harta yang berlimpah, janganlah sombong. Sesungguhnya, harta hanyalah titipan dari Allah. Ada hak yang dimiliki orang lain. Dan yang kedua, ketika membantu orang lain, Allah akan melipat gandakan nilai kebaikannya. Seperti dalam kisah tadi, kurma busuk yang dimiliki Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga 10 kali lipat.